Oke, ini kelihatan ya. Nah, jadi eh, untuk materi kita di pertemuan ketiga itu terkait fungsi determinan ya. Lanjutan dari yang kemarin, mungkin kemarin kita udah ngebahas masalah jenis-jenis matrik kayak ada matriks polinom, elementer, dan lain-lain. Nah, jadi untuk pertemuan malam ini kita fokus pada si fungsi determinan. Mungkin kemarin saya udah sempat singgung gimana cara cepat untuk mencari determinan kalau misalnya ukurannya lebih dari 2 kali 2 gitu. Nah, jadi sebenarnya nama dari caranya itu adalah si ekspansi kofaktor ini. Nah, jadi kalau mungkin nih untuk ukuran 2 kali 2 nih ya, kan kita kemarin sudah tahu ya gimana caranya ya, tinggal kita kalikan diagonal utamanya ini, kita kurangin dengan perkalian dari si yang biasa ini gitu. Nah, sehingga ketika saya punya nih tadi A-nya adalah A11, A12, A21 dan A22, maka determinannya tinggal A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21 ya. Sebagai contoh kalau misalnya saya punya A-nya itu adalah 5, 2, 1, 1. Nah, maka dengan uh, definisi ini tadi ya, determinan dari A itu adalah tinggal 5 kita kali dengan, oke mungkin saya ubah yang ini ya, biar kelihatan bedanya. Nah, 5 saya kali dengan 1, lalu saya kurangin 2 dikali dengan 2. Ya, 5 kali 1 itu 5, dikurangin 2 kali 2 itu adalah 4. Jadi determinannya adalah 1. Nah, mungkin ini kemarin eh waktu DPB sudah pernah ya, dan ini cukup mudah gitu kalau misalnya untuk menentukan determinan ukurannya 2 kali 2 gitu. Nah, yang selanjutnya gimana kalau misalnya ukurannya itu lebih dari 2 kali 2 gitu. Nah, itu tadi yang kita menggunakan yang namanya ekspansi kofaktor. Jadi, ketika A itu sebuah matriks yang bujur sangkar, ya, maka minor dari entry AIJ dinyatakan dengan MIJ itu didefinisikan sebagai determinan dari submatriks yang tersisa setelah baris ke I dan kolom ke J dihilangkan dari A. Nah, bilangan min 1 pangkat I tambah J dikali MIJ tadi dinyatakan sebagai CIJ, ini disebut dengan si kofaktornya. Nah, ini kan tadi ya ekspansi kofaktor gitu. Makanya di sini kita dikenalkan dengan yang namanya minor dan si kofaktor dari si entry IIJ-nya. Ya, mungkin ini kita lihat dulu secara umum ketika saya punya matriks 3 kali 3 nih, A11, A12, dan seterusnya sampai A33. Nah, maka kalau berdasarkan definisi di atas ini ya, saya bisa dapatkan nih min 1 pangkat 1 tambah 1 ya dikali dengan A11 yang ini. Lalu dikalikan dengan si minornya. Minornya itu tadi apa katanya di sini? Determinan dari submatriks yang tersisa setelah baris ke I dan kolom ke J itu dihilangkan. Ya, berarti kalau misalnya ini kan dia A11 nih. Berarti baris pertama, oke mana nih? Oke yang ini sudah ya. Nah, maka si baris pertama yang ini dengan kolom yang ini ke bawah ini, oke dia nggak bisa ke bawah ya. Nah ini, nah ini kita hilangkan. Jadi yang tersisa apa? Yang tersisa adalah ini A22, A23, A32 dan A33. Makanya di sini dia menjadi apa? Ini adalah determinan dari si M11-nya ya. Ini adalah nilai dari M11 atau minor dari A11. Ya, hal serupa tinggal berlaku ke yang lainnya. Nah, makanya kenapa kemarin saya sebutkan ya ketika dia ukurannya 3 kali 3 ya, maka di sini pasti ini positif, ini negatif, yang ini positif, lalu ini negatif, yang ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, yang ini positif. Dari mana saya bisa mendapatkan itu? Dari sini.
Lihat ketika tadi nih, dia A11 berarti di sini kita punya I-nya itu adalah 1 dan J-nya juga sama dengan 1. Maka si min 1 pangkat I tambah J, oke, I ditambahin J itu sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1. Ya, min 1 dikuadratkan, berarti dia hasilnya 1. Makanya saya buat dia jadi positif. Gitu. Itu secara umumnya. Ya, kalau cara cepatnya itu tadi, positif, negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Kalau misalnya ukurannya 4 kali 4, ya tinggal kita buat saja. Berarti kita mulai dari positif dulu. Positif, negatif, positif, negatif. Berarti yang di bawah ini negatif, yang ini positif, ini negatif, yang ini positif. Seterusnya, positif, negatif, negatif, lalu negatif, positif, positif. Seperti itu. Ini kalau misalnya ukurannya adalah 4 dikali 4. Nah, jadi minornya tadi itu adalah si submatriks yang ini. Ya, inilah yang disebut dengan si minornya. Ya, yang saya warnain warna biru ini. Dialah yang disebut dengan minornya. Nah, lalu si kofaktornya siapa? Kofaktornya itu adalah si perkalian dari min 1 yang ini dengan yang ini. Min 1 pangkat 1 plus ini ya. Ini saya foto. Nah, ini. Nah, min 1 pangkat I plus J dikali dengan minor IJ. Gitu ya, minor dari si entry AIJ-nya. Seperti itu. Nah, jadi kalau secara umum, kita akan punya nih, bahwasannya determinan A itu adalah A11 dikali M11 ditambah A12 dikali min M12. Nah, ditambah A13 dikali M13 ya. Perhatikan di sini ini positif, yang ini nilainya negatif, yang ini positif. Nah, namun ketika kita bawa dia ke kofaktor, maka dia nilainya tetap semua positif. Ya. Berarti saya punya C11 di sini sama dengan M11. Ya. Lalu C12 itu sama dengan minus dari M12. Dan C13 itu adalah M13 ya. Di sini di kofaktor dia semuanya itu adalah positif. Nah, hasil ekspansi kofaktor determinan dari matriks A yang berukuran n kali n ini dapat dihitung dengan mengalihkan si entry-entry pada sebarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya dan menjumlahkan hasil kali yang diperoleh. Di mana untuk setiap I yang berada di antara 1 sampai N dan J juga 1 sampai N, kita akan punya bahwasannya determinan A itu juga sama aja dia dengan A1J dikali C1J ditambah A2J dikali C2J ditambah dan seterusnya sampai ke N. Nah, itu kalau misalnya yang kita definisikan itu si I-nya ya. Kalau misalnya yang kita definisikan si J-nya, maka kita akan punya nih determinan dari AI1, CI1 dan seterusnya sampai ke N gitu. Sampai sini dulu. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bang. Oke, ya. Nah, sebagai contoh nih. Contoh saya buat di sini. Misal saya punya A ukurannya 3 kali 3 ya. Ini katakanlah 2, 1, min 1, 0, 1, 2. Lalu di sini 1 min 1 0. Nah, kalau kita mengikut definisi ini tadi ya, maka kita punya determinan dari A itu bagaimana? Nah, ini yang kemarin saya jelasin. Kalau kita mau cepat, kita lihat di mana ada yang titiknya 0 agar dia lebih cepat. Ya, kayak ini contohnya. Kan ini ada di kolom ke 0. Ya, berarti tinggal apa? Tinggal kita buat nih. Ini kan tadi positif ya. Ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, berarti menjadi 2 dikali. Nah, ketika tadi yang si 2 ini berarti tidak masuk adalah si
si kolom yang ini ya, 2 1 min baris 2 1 min 1 dan kolom 2 0 1. Berarti yang tersisa adalah 1 2 min 1 0. Nah, yang kedua ini kan udah jelas nih, dikurangin 0 dikali. Berarti ini jadinya 1 min 1 min 1 0. Lalu ditambah 1 dikali dengan berarti ini jadinya 1 min 1 1 2. Nah, ini kalau kita hitung, ini berarti 2 dikali ini 1 kali 0 dikurangin 2 kali min 1 itu adalah 2. Ya, ini nilainya 0. Lalu ini 1 dikali 1 kali 2 itu adalah 2 dikurangin min 1 itu 3. Berarti hasilnya adalah 7. Jadi determinan dari A itu adalah 7. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut, Bang. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kalau misalnya saya tanya nih, dari si A ini eh, M1-1-nya berapa? Minornya. Minor satu-satunya. Siapa minor satu-satunya? Ayo, siapa? Siapa minor satu-satunya? Si 1, 2, min 1, 0 ya. Atau nilainya 2. Gitu. Ya, ingat saja yang tadi ini. Ya, ini kayak ini adalah uh, minor 3. Ya, M13. Gitu ya. Oke, saya lanjut dulu lah. Nah, yang berikutnya adalah adjoin. Ya, kalau misalnya kita mau cari inverse dari matriks ya menggunakan determinan kan kita butuh yang namanya adjoin. Nah, jadi jika A itu sebuah matriks berukuran n kali n ya dengan Cij-nya itu adalah si kofaktornya tadi ya, maka disebut kofaktor dari A ini tadi ya. Ini kan tadi kofaktornya nih. Nah, transpose dari ini yang disebut dengan adjoin dari A. Nah, misal nih saya punya matriks kofaktor. Ya, matriks kofaktornya adalah katakan dia 1, 0, min 1, 2, 3, 1, min 1, 0, 1. Nah, maka adjoinnya tinggal kita transpose ini. Ya, misal ini A. Berarti A transposnya adalah tinggal kita ubah saja posisi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ini jadi 1, 0, min 1, lalu 2, 1, 0, dan 3, min 1, 1. Nah, ini adalah si adjoin dari matriks kofaktornya itu. Ya, seperti itu saja. Jadi, kita perlu tahu nih, kofaktornya itu siapa-siapa saja, gitu. Nah, cara mencari kofaktor berarti ingat nih, kalau misalnya tadi C11 itu apa dia? Berarti dia adalah min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali dengan M11. Nah, atau kalau misalnya Cij berarti sama dengan min 1 pangkat 1 I ditambahin J dikali dengan matriks minor dari IJ. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu bisa dipahami konsepsi adjoin ini? Bisa, Bang. Oke, saya sebenarnya memang tidak sulit untuk materinya dan emang materinya itu juga nggak banyak gitu, cuma sedikit. Nah,
Yang berikutnya ada aturan Kramer. Aturan Kramer ini mungkin udah pernah ya didapat waktu TPB. Nah, jadi kalau misal nih saya punya SPL ya biasanya ya, SPL yang kita ubah bentuknya menjadi AX sama dengan B, di mana A ini adalah matriks konstanta, lalu si X-nya ini adalah vektor variabelnya, ya atau bisa kita coba matriks variabel, dan si B ini adalah matriks dari hasilnya. Nah, maka kita akan punya solusi dari SPL-nya itu XC adalah determinan AJ dibagi determinan A. Dengan AJ ini ya, si AJ ini berarti apa? Kita ganti kolom ke J dengan nilai B-nya. Gitu ya. Mungkin ini pasti sudah paham lah ya gimana cara mencari solusinya. Nah, dengan syarat apa? Determinasi A-nya itu dia tidak boleh sama dengan nol agar ada solusinya. Nah, misal nih saya punya A-nya itu ternyata adalah 2 min 1, 2, sorry. Ini apa ya? 2, 3, 6, 4. Nah, ini kira-kira ada determinannya enggak? Maksudnya determinannya berapa? Berapa determinannya? Tinggal 2 dikali 6 dikurangin 3 dikali 4. Berarti 12 dikurang 12 sama dengan 0. Nah, kalau misalnya ternyata tadi determinannya sama dengan 0, nah berarti apa? Ya, kalaulah ini tadi adalah eh, matriks konstanta SPL, maka ya SPL-nya itu apa kalau misalnya determinannya tidak sama dengan 0? Antara dua ya, solusi tak hingga atau tak punya solusi. Seperti itu ya. Mungkin ini sudah pernah didapatkan ya, jadi rasa-rasanya pasti kalian masih ingat. Nah, yang berikutnya ini adalah ini yang terbaru mungkin ya. Jadi dia mereduksi baris, jadi determinan dengan mereduksi baris. Nah, jadi gimana maksudnya ini? Ya, jadi kita bisa menentukan determinan bisa lebih mudah gitu ya dengan cara kita mereduksi baris. Nah, jika A itu adalah sebuah matriks bujur sangkar dan dia memiliki satu baris atau satu kolom bilangan 0, maka determinan A-nya itu sama dengan 0. Kemudian determinan A itu sama dengan determinan A inverse. Ya, maksudnya gimana? Misal nih, saya punya matriks 2, 1, min 1, 0, 0, 0, min 1, 3, 5. Nah, maka matriks ini jelas determinan A-nya itu adalah 0. Ya, ini misalnya A. Kenapa kita bisa tahu? Ya, berdasarkan ini tadi. Jika A itu memiliki satu baris atau satu kolom yang bilangannya 0, maka determinannya A itu sama dengan 0. Ya, itu bisa dibuktikan. Nah, kemudian kalau misalnya contoh lainnya, ketika saya punya 1 min 1, 3, 0, 0, 0, 5, 2, 1. Nah, ini juga determinan A-nya itu adalah 0. Ya, intinya kalau misalnya ada barisnya itu 0 ataupun kolomnya itu 0, salah satu saja, itu pasti determinannya itu sama dengan.
Nah, lalu gimana ceritanya kalau misalnya dia matriksnya itu ya segitiga, baik itu segitiga atas, bawah, ataupun diagonal. Maka determinan A-nya itu adalah tinggal hasil kali dari entry-entry diagonal utamanya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, misal nih saya punya matriks 2, 3, 1, 0. Nah, ini kan matriks segitiga ya, segitiga atas. Kenapa bisa kita bilang ini matriks segitiga atas? Ya, karena di sini perhatikan. Di sini dia membentuk segitiga ya. Nah, berarti dari sini jelas bahwasannya determinannya itu sama dengan tinggal kita kalikan yang diagonal utamanya saja ya. Yaitu adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, contoh lainnya, kalau misalnya saya punya matriks katakanlah ini 2 min 1 3 1 5 0 0 0 2. Nah, maka dari sini saya akan dapatkan bahwasannya determinannya itu tinggal kita kalikan saja ini. 2 1 2. Ya, karena dia bentuk segitiga bawah. Berarti 2 dikali 1 dikali 2 itu sama dengan. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Bang. Oke. Nah, ini ya contohnya kalau misalnya ada ukuran 3 kali 3. Nah, ini kan dia membentuk segitiga atas ya. Nah, maka jelas determinannya itu tinggal kita kalikan saja diagonal utamanya. Nah, jadi maksud dari ini tadi, determinan dengan reduksi baris adalah kita bisa mereduksi barisnya untuk mendapatkan nilainya. Dalam artian misal kayak gini. Misal saya punya nih, ya ada misalnya katakanlah ini satu, ini dua, ini tiga, yang ini adalah 4 misalnya. Nah, ini kan kalau misalnya kita cari pakai determinan ya, determinan yang biasa itu adalah tinggal 1 dikali 4 dikurangin 2 dikali 3. Berarti 4 dikurangin 6 yaitu minus 2. Nah, namun ketika ini saya reduksi ya, pakai OBE, maksud reduksi itu adalah kita melakukan OBE ya. Nah, misal nih saya buat B2 yang baru itu sama dengan, saya buat si 3 ini jadi 0, berarti B2 dikurang 3B1. Nah, maka hasilnya jadi apa? Berarti ini 1, 2, ini jadi 0. Kemudian ini 4 dikurangin, ya, yang ini nilainya itu adalah 4 dikurangin berapa? 3 dikali 2, yaitu berapa? Minus 4 dikurangin 6 itu minus 2. Nah, Bisa, berarti di Bang. sini nilainya minus 2. Nah, maka berdasarkan yang tadi ya, maka di sini determinannya apa? Tinggal 1 dikali min 2, diagonal utama saja, sama dengan minus 2 ya. Nah, diperoleh nilainya sama. Mungkin kalau untuk ukurannya 2 kali 2 kita lebih gampang pakai cara yang biasa, yang umum. Tapi ketika nanti kasusnya sudah mungkin dia determinan ukurannya itu 4 dikali 4 atau 5 dikali 5, mungkin dengan cara ini kita lebih baik gitu ya, lebih cepat menggunakan reduksi baris. Ya, dalam arti dia kita pakai OBE gitu. Nah, ini ada beberapa sifat dari si reduksi baris. Jika A suatu matriks n kali n, dan jika B adalah matriks yang diperoleh ketika satu baris atau satu kolom dari A itu dikalikan dengan satu skalar K, maka determinan A itu sama dengan K determinan A. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini, misal nih saya punya, katakanlah tadi eh, matriksnya itu adalah sini tadi ya. Satu, berapa tadi nilainya? Satu, 2, 3, 4. Nah, satu, 2, 3, 4. Nah, ini kan jelas nih tadi determinannya adalah sama dengan minus 2. Lalu ketika misalnya saya punya matriks B, ya si B-nya ini misal saya punyanya
saya kalikan satu baris di sini itu dengan suatu konstanta atau skalar K. Misalnya saya ambil K-nya di sini ya, misal K-nya sama dengan 3. Maka ini kan menjadi 3 ya. Ini 2 dikali 3 adalah 6. Nah, ini adalah 3, yang ini adalah 4. Nah, maka dari sini determinan si B tinggal ya 3 dikali 4, 12 dikurangin 3 kali 6 itu adalah 18, berarti min 6. Nah, perhatikan bahwasanya determinan B itu sama dengan 3 dikali determinan A, ya, min 6 sama dengan 3 dikali min 2. Ya, dia benar terbukti. Seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya nih, B itu adalah matriks yang diperoleh ketika dua baris atau dua kolom dari A dipertukarkan, maka determinan A itu sama dengan min determinan B. Nah, mungkin yang B ini saya coba buat di bawah. Nah, di sini. Nah, misal, ya ini yang poin B ya, saya mau buktikan. Misal tadi saya punya A-nya adalah 1, 2, 3, 4 ya, dengan determinan A-nya adalah tadi minus 2, lalu saya punya B. Sekarang saya tukarkan posisinya, barisnya. Berarti saya punya jadi apa nih? Jadinya 3, 4, 1, 2. Nah, di sini determinan dari si B itu sama dengan apa? 3 dikali 2 dikurang 4 dikali 1, yaitu 6 dikurangin 4 itu sama dengan 2. Sama dengan min dari min 2, yaitu min dari determinan A. Nah, kalau misalnya saya punya lagi nih, misal tadi ini yang saya tukar posisinya adalah si kolomnya. Berarti ini jadi 2, 4, 1, dan 3. Maka akan sama saja, nanti nilainya pasti 2. Berarti ini jadi determinan dari si B-nya itu adalah 2 dikali 3 dikurang 1 dikali 4, yaitu 6 dikurangi 2. 4 sama dengan 2 ya. Sama dengan min dari min 2 atau min dari determinan si A-nya. Seperti itu. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Masih tidak, Bang. Oke, masih gampang ya. Nah, yang selanjutnya yang C nih katanya. Jika B itu matriks yang diperoleh ketika kelipatan suatu baris A ditambahkan ke baris lainnya, atau ketika kelipatan dari satu kolom ditambahkan ke kolom yang lainnya, maka determinan B itu sama dengan determinan A. Ya, matriks B adalah matriks yang diperoleh ketika kelipatan dari satu baris A ditambahkan ke baris lainnya. Kelipatan dari satu baris A ditambahkan ke baris lainnya. Ya, yang C nih. Misal tadi saya punya A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Kelipatan dari satu baris ini, misal tadi saya ambil ini kelipatannya untuk saya kali 2 ya. Kali 2. Maka sekarang saya punya A yang baru itu adalah 2, 4, 3, dan 4 ya. Nah, ini ya. Coba kita hitung. Ini determinannya berapa? Determinan A-nya berarti tinggal 2 dikali 4 dikurangin 4 dikali 3. Berarti berapa? 8 dikurangin 12 sama dengan 4. Bentar sama dengan 4. Minus 4. Minus 4. Tadi pernyataannya adalah kelipatannya itu ditambahkan ke baris lainnya. Nah, oke. Jadi maksudnya nih, ini kan kelipatannya saya buat yang kali 2 nih. Oke, salah ya, bukan yang ini ya. Berarti matriksnya itu. Nah, kelipatannya itu kan dia jadinya tadi, ini kan tadi kelipatannya itu adalah 2 dan 4. Nah, ini saya tambahkan ke sini. Berarti jadinya 1, 2, 5, dan 8. Ya. Nah, ini ternyata. Coba. Nah, maka ini determinannya
adalah 1 dikali 8 dikurangin 2 dikali 5. Ya, 8 dikurangin 10, yaitu minus 2. Sama dengan ini tadi, determinannya adalah minus 2. Ya, itu makna dari si poin C. Jadi kita menjumlahkan kelipatan dari suatu baris ataupun suatu kolom dari si A ke baris ataupun kolom yang lainnya. Nah, yang berikutnya terkait determinan dari matriks elementer. Kalau misalnya saya punya suatu matriks E yang merupakan matriks elementer N kali N. Oke, matriks elementer apa? Ada yang ingat? Apa matriks elementer kemarin? Matriks yang diperoleh dari melakukan OBE pada matriks identitas, gitu ya. Nah, katanya jika E itu adalah hasil perkalian suatu baris IN dengan K, maka determinan E itu sama dengan K. Maksudnya gimana? Ya, ini saya ambil yang ya. Maksudnya gimana? Misalnya saya punya E itu adalah 2, 0, 0, 1. Ini matriks elementer apa bukan? Gimana? Elementer bukan? Elementer ya? Apa operasinya? Iya, operasinya apa? B1 yang baru adalah 2 kali B1. Nah, maka ya ini kan saya melakukan perkalian nih. K-nya sama dengan 2. Nah, maka determinan dari si E ini pasti nilainya adalah 2. Gitu, sesuai ya sama dengan K. Nah, kalaupun kita mau cari secara manual, ini kan tinggal 2 dikali 1 dikurang 0 kali 0, yaitu hasilnya adalah 2 ya. Sama. Itu makna dari yang poin A ini. Nah, kemudian kalau nih ketika misalnya E-nya itu adalah hasil pertukaran dua baris dari IN, maka determinan E-nya itu adalah 1. Jadi contoh nih, misal kalau misalnya kan saya punya identitas itu, identitas 2 kali 2 kan adalah 1001. Nah, ketika saya buat di sini matriks elementernya, ya saya balikkan ini barisnya jadi 0101. Nah, maka ini kok 0101 0, oke salah ya. Ini harusnya 10 10. Nah, maka determinan dari si E itu pasti min 1. Ya, 0 dikali 0 dikurang 1 kali 1 itu min 1. Ini poin B, ya. Maknanya seperti itu. Nah, lalu yang C, jika E adalah hasil penjumlahan kelipatan satu baris IN ke baris lainnya, maka determinannya adalah 1. Hasil penjumlahan kelipatan satu baris dari IN ke baris lainnya. Oke. Misal nih tadi ini, ya. Ini kan matriks elementer nih. Tadi ya hasil penjumlahan kelipatan satu baris. Oke. Misal ini kan tadi identitas nih, kelipatan dari yang ini saya ambil misalnya 2, berarti jadi 2 0. Nah, saya jumlahkan ke baris yang ini, jadinya dia adalah 1 0. Berarti ini 2 ditambah 0 itu 2, lalu 0 tambah 1 1. Nah, maka determinannya itu dia tetap 1 ya. Jadi determinannya adalah sama dengan 1 ya, sesuai dengan yang ini. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak? Yang tadi bisa diulang nggak, Bang? Yang mana? Yang bagian C, Bang. Oke, yang bagian C ya.
Jadi kan katanya si elementer itu hasil penjumlahan kelipatan satu baris di IN ke baris lainnya. Jadi ini saya perjelas di sini ya. Jadi misal nih, kan saya punya IN atau I2 misalnya itu adalah 1001. Nah, misal nih, saya lipatkanlah yang baris kedua ini. Saya ambil misalnya 3 kalinya. 3 kalinya. Kan 3 kalinya itu menjadi apa? Jadi 0 dan 3. Nah, sekarang yang ini, si 03 ini saya jumlahkan ke baris yang pertama ini. Ya, maka di sini saya akan punya nanti matriks elementernya adalah 1 ditambah 0, kemudian 0 ditambah 3. Yang baris kedua tadi tetap 1 dan 0. Berarti sama dengan 1, 3, 0, dan 1. Nah, maka determinan si E-nya itu pasti adalah 1. Itu tadi kalimat ininya. Ya, kalau kita nggak percaya, kita buktikan saja. Kita lihat. Ya, ini 1 kali 1 dikurangin 3 kali 0. Ya, 1. Atau kalau misalnya secara tadi, kalau dia ini kan matriks segitiga atas, tinggal kita kalikan saja ini. 1, 1. Berarti hasilnya adalah 1. Seperti itu maksudnya. Gimana? Baik Bang, terima kasih Bang. Oke. Nah, saya lanjut dulu ya. Nah, jadi yang berikutnya adalah determinan baris dan kolom yang proporsional. Maksudnya apa? Jika suatu baris pada matriks gitu ya, jika suatu matriks bujur sangkar A itu memiliki dua baris yang proporsional, maka suatu baris bernilai bilangan 0 dapat dibentuk dengan cara menjumlahkan kelipatan yang sesuai dari salah satu baris ke baris lainnya. Jika A adalah suatu matriks bujur sangkar dengan dua baris atau dua kolom yang proporsional, maka determinan A-nya sama dengan 0. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah ketika ya baris yang satu itu merupakan kelipatan dari yang lainnya gitu. Contohnya gimana? Contohnya nih, misal saya punya nih 1, 2, ini 2, 2, 4. Nah, ini si baris kedua ini kan adalah 2 dikali B1 kan kelipatannya. Maka matriks yang seperti inilah yang nanti determinannya itu pasti 0 gitu. Ya, ini kalau nggak percaya kita buktikan saja determinannya apa. 1 dikali 4 dikurang 2 kali 2. Itu adalah 4 dikurang 4 sama dengan 0. Seperti itu. Ini makna dari determinan baris dan kolom yang proporsional. Nah, atau contoh lainnya nih, misal saya punya B. Sekarang kita buat dia yang ukuran 3 kali 3. Misal di sini 1, ini min 1, 0. Lalu di sini ada 2, kemudian di sini ada 1 dan di sini min 1. Lalu di sini 2 min 2, 0. Nah, perhatikan bahwasanya di sini ya si baris yang ini ya kolom 1. Oke, kolom 3 deh. Kolom 3 itu sama dengan 2 kali kolom 1. Ya, maka berdasarkan ini artinya ada kolom yang proporsional, maka ini determinannya ya, determinan B itu pasti sama dengan 0. Nah, kalau tidak percaya kita bisa buktikan. Ya, sekarang saya coba mau mereduksi barisnya ini ya. Ya, kita coba buktikan ya. Dan tadi ini 1 min 1 0, 2 1 min 1. Oke, saya coba ya. Ini tadi B-nya adalah 1 min 1 0, 2 1 min 1, 2 min 2 0. Nah, kita coba reduksi. Pertama saya buat ini dulu 0. Berarti caranya apa? B2 yang baru adalah tinggal kita jumlahkan ya dengan baris pertama. Berarti B2 tambah B1. Hasilnya adalah ini 1, ini 2, ini 2, ini 0. Ini saya jumlahkan hasilnya 3, yang ini 0. Lalu ini tetap 0, min 1, dan 0. Nah, lalu saya ubah sekarang yang si min 1 ini jadi 0. Gimana caranya? Biar min 1 ini jadi 0. Agak susah ya. Jadi
kita coba buat ini dulu jadi 1 dulu. Yang di sini saya ubah dulu jadi sama dengan 1. Nah, operasinya apa? Operasinya tinggal B2 yang baru sama dengan 1/3 B2. Berarti ini jadi 1, 2, 2, 0. 1, 0. Ini 0 min 1, 0. Nah, sekarang ini saya tinggal jumlahkan saja. Nah, ketika saya jumlahkan, B3 yang baru itu adalah B2 ditambah B3, maka saya punya 1, 2, 2, 0, 1, 0, lalu ini 0, 0, 0. Ya. Nah, kelihatan ya, ini merupakan segitiga atas ya, yang ini dia 0, 0-nya. Otomatis determinannya itu adalah ini 1 dikali 1 dikali 0. Ya, 1 kali 1 dikali 0. Ya, sama dengan 0. Ya, terbukti. Seperti itu. Maksud dari si yang proporsional ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Tidak, Bang. Oke, nah ini nih yang terakhir adalah sifat-sifat determinan. Jadi kalau misalnya nih saya punya determinan, misal saya punya nih A itu adalah 2 kali 2. Nah, maka determinan dari 3A itu adalah tinggal 3 dipangkatkan 2 dikali determinan si A-nya. Kayak gitu. Ini maksud dari poin 1. Nah, lalu poin kedua mengatakan bahwasanya ketika kita punya penjumlahan dua matriks AB, ternyata determinannya itu berbeda dengan penjumlahan dari determinan A dengan determinan B. Kemudian yang ketiga, determinan dari A kali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Seperti itu. Nah, oke. Karena tidak ada pertanyaan, kita coba dulu latihan ya. Nah, misal soal pertama, ya ada soal katanya A-nya itu adalah 5, 2, 1, 3. Nah, tentukan determinan dari minus A. Oke, minus 2A. Coba dikerjakan dulu yang satu soal ini. Ada yang sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu?
Sudah? Itu dikali min 2 dulu ya bang. Tidak usah, kita pakai yang ini saja, sifat yang ini, biar lebih mudah. Jadi cari dulu determinan A-nya berapa. Determinan A-nya berapa? Kalau seperti ini. Determinan A adalah tinggal 5 dikali 3 dikurangin 2 dikali 1. Berarti 13 ya. 12. Nah, berarti determinan dari min 2A itu sama dengan min 2 dipangkatkan, ukurannya ini kan 2 kali 2 nih, pangkat 2 dikali dengan determinan A. Berarti berapa? Min 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. Dikali dengan 13, berarti berapa nih? 52, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa bang. Oke, nah yang berikutnya, misal saya punya matriks A, ya, 1, min 1, 2, lalu 2, 0, 1, kemudian 3, 1, 2. Nah, coba cari ya, tentukan determinan A. Ya, bebas caranya mau gimana, ya penting ketemu. Mau pakai kofaktor boleh, direduksi jadi segitiga boleh, ya atau gimana pun terserah caranya. Berapa kira-kira ini determinan dari si A-nya? Ya, kalau misalnya pakai kofaktor berarti agar lebih mudah nih, pakai yang kolom ini nih. Mana sih? Nah, pakai yang ini saja. Kalau misalnya dia mau pakai kofaktor biar lebih mudah, ya ingat ini positif, ini negatif, otomatis ini positif, yang ini negatif. Seperti itu ya, biar lebih cepat. Atau kalau misalnya mau reduksi baris juga boleh. Coba dikerjakan dulu. Kalau sudah ketemu, bilang. Oh,
Ada yang sudah ketemu? Gimana? Sudah? Atau masih belum? Sudah? Ada yang udah ketemu? Belum Bang. Oke, kita bahas lah ya. Pertama, kalau pakai kofaktor. Kofaktor. Ya, berarti di sini nanti determinan A-nya adalah min dari min 1 lalu dikali dengan, nah ketika min 1 ini berarti yang ini dengan yang ini hilang jadi 2 1 3 2. Lalu ini pasti ditambahan 0 sudah pasti, lalu dikurang 1 dikali, jadi nggak perlu kita cari ya. Kalau ini berarti ini 1 2 2 1. Nah ini sama dengan 1. Determinan ini berarti 2 kali 2 dikurangin 1 dikali 3 itu adalah 4 dikurangin 3. Lalu tambah 0 dikurangin 1 dikalikan dengan 1 kali 1 1 dikurangin 4. Berarti ini 1 tambah 0 dikurangin 1 dikali minus 3 itu adalah plus 3. Jadi hasilnya adalah 4. Nah, oke. Kalau secara kofaktor bisa dipahami? Ada yang mau bertanya dulu? Saya biasanya pakai cara yang satunya itu bang, kayak apa silang-silangan gitu bang. Oh, pakai sarus. Iya bang, benar bang. Oke, kalau di Mafek kayaknya metode itu udah ditinggalin ya, maksudnya nggak dipakai lagi. Biasanya yang dipakai itu antara kita mereduksi baris, ya membentuk segitiga atas ataupun bawah gitu ya. Baru yang kemudian yang kedua itu pakai kofaktor kayak gini. Ya kalau misalnya pakai sarus itu udah ketinggalan zaman gitu. Jadi kayaknya menurut saya emang lebih gampang pakai ini sih ketimbang sarus-sarus itu kan mungkin kalau misalnya ini angkanya kecil oke lah gitu. Tapi kalau misalnya angkanya gede, pasti kalau kita pakai metode sarus kan agak susah ya mengkalikannya gitu. Kayak kita ngaliin 3 angka gitu ya posisi. Nanti oke lah ya. Kalau metode sarus bisa aja sebenarnya tapi ya itu tadi terlalu panjang dan agak rumit sih kalau menurut saya. Saya lebih gampangnya pakai kofaktor gini. Tapi kalau pakai kofaktor gini paham nggak, Pandu?
Kalau untuk sekarang mungkin masih agak-agak bimbang kurang paham gitu bang. Cuman ntar saya ini lagi pelajari lagi. Oke ya. Jadi kuncinya kayak gini. Kalau misalnya ada 0 di sini ya atau di mana lah. Nah, biar lebih gampang, biar nggak banyak ngitung gitu. Kita pakai kolom ataupun baris itu. Ya contoh nih, kalau misalnya saya pakainya itu yang baris ini, berarti ini jadi minus, yang ini jadi minus juga. Nah ya, maka saya bisa punya A-nya berarti minus dikali 2 ya, si konstantanya. Lalu dikalikan. Nah, ketika tadi kalau misalnya ini ya, ketika saya pakai min dari si 2 ini, berarti yang ini dengan yang ini ya satu. Nah, ini ya. Nah, yang ini itu hilang. Berarti yang tersisa adalah tinggal ini saja. Ini, dan ini. Berarti kita masukkan dia. Berarti ini min 1, ini 2, ini 1, ini 2. Ini notasi dalam tanda garis lurus gini artinya nanti dicari hitung determinannya ya. Nah, lalu ini 0, kita tulis saja 0. Lalu ini dikurangin dengan 1. Ya, karena ini tandanya min. Ini 1. Nah, berarti kalau misalnya 1, ya kalau misalnya 1 berarti yang ini dengan yang ini nggak ada. Berarti tinggal si eh, yang ini. 1 min 1, 3, 1. Berarti kita tulis 1 min 1, 3, 1. Nah, ini tinggal kita hitung saja. Berarti ini min 2 dikali determinannya ini tinggal kita kalikan kan? Min 1 dikali 2 itu adalah minus 2, dikurangin 1 dikali 2 adalah 2. Nah, ini ditambahin 0, ini dikurangin 1 dikali 1 dikali 1 adalah 1, dikurangin min 1 dikali 3 adalah min 3. Berarti ini min 2 dikali min 4 ditambah 0 dikurangin 1 dikali 4 ya, 1 ditambah 3. Berarti ini berapa nih? Ini 8, yang ini min 4 sama dengan 4. Nah, jadi sama hasilnya. Jadi mau dimanapun kita pakai kofaktornya, itu hasilnya akan sama saja. Ya, tapi itu tadi, kalau misalnya kita ada ketemu kasusnya 00, ya kita bisa pakai itu untuk mempercepat dan mempermudah perhitungannya. Seperti itu. Sampai sini bisa? Bisa ya? Setelah dijelasin ulang bisa bang. Oke. Nah, nanti kita coba lagi ya. Sekarang kita coba dulu pakai eh, reduksi ya. Reduksi baris atau OBE ya. Nah, jadi ingat ketika kita membuat mereduksi barisnya ya, berarti kita ini akan membawa gitu ya atau membuat matriks eh, yang tercepatnya tinggal kita buat matriks segitiga. Ya, baik itu segitiga bawah ataupun atas ya. Nah, matriks segitiga bawah itu kan berarti ketika yang di sini ini nanti jadi 0, yang ini jadi 0, dan yang ini jadi 0. Kalau misalnya segitiga atas berarti yang ini 0, yang ini 0, yang ini 0. Nah, menurut saya sih lebih mudah membawanya ke segitiga atas. Jadi yang bawah-bawah ini 0. Nah, kayak ini. Kan saya punya nih matriksnya itu adalah 1 min 1 2, 2 0 1, 3 1 2. Nah, ini saya bisa reduksi nih. Saya buat ini jadi 0 dan 0 ya. Nah, ini jadi 0 dan 0 dengan cara apa? Operasinya adalah B2 dikurang 2B1. B3 dikurang 3B2. Nah, maka jadi apa nih? Ini 1 min 1 2, ini jelas 0. Lalu ini 0 dikurangin 2 kali ini, berarti 2 ya. Lalu 1 dikurangin 2 kali 2. 1 dikurangin 4 itu minus 3. Nah, lalu yang bawah ini pasti ini 0. Lalu ini 1 dikurangin
3 dikali min 1. Berarti minus 3 dikali min 1 itu adalah 3 tambah ini, berarti ini nilainya 4. Nah, lalu ini 2 dikurangin 3 dikali ini berarti berapa tuh? 3 dikali 3 kali 2 itu 6 dikurangin 2 minus 4 ya. Nah, ini kan sudah 0, berarti kita tinggal buat yang ini menjadi 0. Nah, berarti kita bisa buat ini dulu jadi 1. Ya, ubah dia menjadi sama dengan 1. Apa operasinya? Ya, operasinya itu saya buat sini saja ya. Operasinya biar jadi 1, berarti tinggal B2 sama dengan 1/2 B2. Ya, jadi hasilnya nanti adalah, saya buat di sini saja. 1 min 1, 2, 0, 1 min 3/2, ini 0, 4 min 4. Nah, ini sudah sangat dekat ya, tinggal kita ubah si yang ini, si 4 ini ubah menjadi 0. Berarti apa operasinya? Ya, berarti operasinya tinggal si B3 yang baru itu adalah B3 dikurang 4 dari B1. Nah, berarti apa nih jadinya? Berarti ini 1 min 1, 2, 0, 1 min 3/2. Lalu ini 0, ini pasti 0. Lalu ini berarti min 4 dikurangin dengan 4 dikali min 3/2. Ya, ini dengan ini sisanya 2. Min 2 dengan ini berarti hasilnya adalah plus 6. Berarti ini hasilnya adalah berapa? Bentar, bener nggak ini? B3 min 4 dikurangin 3/2. Min 3/2. Min 4 dikali min 3. 6 ya, iya positif 6. Ini harusnya positif 2 ya, jadi 2. Kok beda ya hasilnya? Kok determinannya di sini 2? Bentar, ada yang salah nggak ini? Pertama ini jelas 0, lalu ini 0 dikurangin ini min 2 kali min 1 itu 2, 0 tambah 2 itu 2, benar. 1 dikurangin 2 dikali minus 2 itu adalah min 4, 1 kurang min 4 adalah minus 3, benar. Bagian B3-nya nggak sih, Bang? Yang mana? Yang mana? Ini ya, yang salah. Atau ini 1 dikurangin minus, coba ya. Berapa tuh? 1 dikurangin 3 dikali min 1. Ini hasilnya 4 ya. Ini kan plus 3 ya, 4. Bukannya B3 min 3B2, Bang. Oh iya. Oh, salah bentar. Kenapa saya ubah dengan ini ya? Harusnya, oke, ini harusnya tetap B1 ya. Ini B1. Karena kita mau buat ini jadi, ini kan ini 1 nih. Biar ini 0 kan harus dikurangin 2 kali ini dan yang ini dengan 3 kali ini gitu. Coba kalau ini 2 dikurang 3 dikali 2. Berapa nih? 2, ini ke sini min 6. Ini min 4. Ini benar. Mana ini salah? Ini kita kali setengah jadinya 1 ya benar. Yang ini minus 3/2. Yang ini tetap. Lalu kalau misalnya saya ubah ini menjadi 0, berarti kan kita kurangin dengan 4. Oh, salahnya di sini. Harusnya ini 4B2 ya. Bener nggak ya? 4 dikurangin 4 dikali 1. Ya benar. Jadinya harusnya mana? Kayaknya tetap sama. Minus 4 dikurangin 4 dikali min 3/2. Oh, saya ngecun sekarang. Sebentar. Ada yang salah di sini. Nah, perhatikan yang ini. Saya hapus dulu deh. Itu kan 2 sama 4 itu kelipatan ya. Jadi harusnya tadi kita nggak usah ubah dia jadi
1 ya, karena dia sudah kelipatan. Nah, oke, saya hapus dulu ya. Dia ternyata sudah kelipatan, jadi nggak usah kita ubah jadi 1 pun, kita bisa buat si 4 itu jadi 0. Oke, oke, salah. Kita salah taktik. Hmm, sebentar. Ini kok susah dihapus ya? Nah, ini tadi kalau misalnya saya langsung buat operasinya, ya ini saya lanjutannya, saya buat di sini operasinya ya. Nah, misal operasinya tadi adalah berarti B3 dikurangin 2B2. Ya, 4 dikurang 2 kali 2 ya. Berarti ini jadinya 1 min 1, 2, 0, 2 min 3. Lalu ini 0, ini jelas 0. Lah, selanjutnya ini min 4 dikurangin 2 dikali min 3. Ini positif 6, berarti ini jadinya adalah berapa? 2 ya. Nah, berarti tadi determinannya adalah determinan A ya, determinan A. Kalau tadi sudah ada 00 di sini segitiga atas, berarti tinggal kita kalikan saja ini 1, 2, dan 2. Berarti 1 dikali 2 dikali 2 sama dengan 4. Seperti itu. Gimana? Paham nggak cara mencarinya kalau pakai reduksi? Bang. Tapi enakan pakai kofaktor deh, Bang. Iya, benar. Saya juga kayaknya sangat lebih gampang pakai kofaktor gitu. Kalau pakai ini, nanti kayak tadi kejadiannya, bisa kita salah melangkah gitu. Kalau pakai kofaktor kan udah jelas, yang penting kita ingat kuncinya. Ya, positif negatifnya itu ada di mana, kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Belum, Bang. Oke, yang lain? Ya, materinya emang cuman dikit sih sebenarnya untuk materi si fungsi determinan ini. Dan beberapa juga kan sudah pernah didapatkan waktu di TPB gitu ya, kayak aturan Kramer. Nah, itu kan kayak udah pernah ya. Jadi emang bener-bener cuman dikit materinya. Dan ini sebenarnya kalau saya nggak salah sih harusnya ini materi di minggu 5 ya. Kalau saya nggak salah ya. Ini materi materi minggu 5 atau minggu 4 ya, saya lupa. Ya, seperti itu. Oke, kalau misalnya emang tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita cukupkan. Ya, nanti silakan dipelajarin lagi. Kalau misalnya ada yang masih dibingungkan gitu atau mau ditanyakan, bisa langsung hubungin saya.